بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat al-afiyah, nikmat kesehatan, nikmat dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Ya, nikmat kesehatan, nikmat afiyah, kemudian nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menunaikan ibadah sebagaimana yang Allah inginkan dari kita semua, walaupun ibadah yang kita lakukan ini jauh dari kata maksimal atau jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan pembahasan al-ihsan yang kita ambil dari kajian rutin kitab Al-Usulu Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan kemudian diamalkan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pernah kita singgung bahwasannya al-ihsan ini derajat yang paling tinggi setelah Islam, iman, dan ihsan. Tidak semua orang yang mengikrarkan dirinya Islam, Muslim, dia beriman, memiliki iman, dikatakan mukmin. Dan tidak semua yang mukmin itu memiliki derajat ini yang kita bahas. Al-ihsan, derajat yang kita bahas. Al-ihsan, ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan sebagaimana yang disebutkan Nabi kita SAW, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Ini derajat ihsan yang tertinggi setelah iman. Ya. Jika iman seseorang itu baik, bagus, semakin berkualitas, maka akan melahirkan yang namanya al-ihsan ini. Al-ihsan derajat yang tertinggi yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, dan itu pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak semua orang yang berislam, beriman memiliki ihsan.
Memiliki al-ihsan. Nanti insya Allah kita akan bahas pada poin yang kedua, karena pembagian ini pernah kita bahas ya. Pembagian al-ihsan secara bahasa artinya yang berbuat baik. Yang berbuat baik ya. Diddul isaah, ya lawan dari perbuatan buruk. Artinya setiap perbuatan baik itu dikategorikan ihsan. Anda senyum kepada orang lain, ihsan. Anda bersedekah untuk orang lain, ihsan. Anda menaikkan ya barang kepada untuk dinaikkan ke kendaraan orang lain, misalkan barangnya banyak, kemudian Anda ya melakukan itu semua karena Allah, itu ihsan, dianggap sebagai ihsan, perbuatan baik. Ya, makanya orang yang disebut donatur ya, yang suka sedekah dikatakan muhsin. Ya, orang yang berbuat ihsan. Artinya ihsan di sini secara umum, bukan yang kita bahas yang derajat yang tertinggi. Ya, karena ada pembagiannya, ada ihsan kepada makhluk, ada ihsan kepada khaliq. Ada ihsan kepada makhluk yang tadi kita sebutkan, artinya segala perbuatan baik. Ada ihsan kepada al-khaliq. Al-khaliq tadi yang disebutkan hadis Nabi SAW, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak, ketahuilah Allah melihatmu. Itu ihsan kepada khaliq. Insya Allah ada pembahasannya. Tapi yang kita bahas sekarang ini waktunya adalah ihsan kepada al-makhluk. Ihsan kepada makhluk ini dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya wajib, pernah kita singgung 1 bulan yang lampau. Ya, ada sifat yang wajib, artinya fardu. Jika tidak dilakukan berdosa. Ya, jika tidak dilakukan berdosa, karena pengertian dari wajib itu adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berdosa. Ya, seperti sholat 5 waktu itu wajib, fardu. Ya, seperti puasa Ramadan wajib, fardu. Ya, zakat itu wajib, fardu bagi yang dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib fardu. Haji adalah wajib fardu bagi yang man istata'a ilaihi sabila, yang mendapatkan, yang mampu untuk melaksanakannya, baik fisiknya ataupun hartanya, maka wajib baginya. Artinya wajib apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan diganjar oleh Allah Azza wa Jal, dan apabila ditinggalkan tanpa uzur syar'i, tanpa uzur yang dibenarkan, maka dia berdosa. Ya, maka dia berdosa. Pernah kita singgung al-ihsan ila makhluk, kepada makhluk yang sifatnya wajib itu banyak. Nah, sifatnya wajib itu banyak. Seperti apa? Birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua hukumnya bagaimana? Hukumnya wajib. Fardu ain. Fardu ain bagi setiap kita itu berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal. Masih ada birrul walidain. Ya, masih ada birrul walidain. Bahkan birrul walidain yang paling tertinggi adalah setelah kepergian mereka berdua atau salah satu di antara mereka, maka ini birrul walidain yang tertinggi. Ya, masih apa? Masih wafa, masih setia, masih mengenang kebaikannya, tidak hanya sedih saja, tapi melanjutkan estafet perjuangan mereka. Apa yang diinginkan mereka ketika hidup tentunya tidak keluar dari koridor syariah. Ya, menyambung tali silaturahim dari pihak bapak, pihak ibu, ya, kerabat bapak, kerabat ibu, sahabat bapak, sahabat ibu, ya. Kemudian kita menghormati mereka karena melihat bapak dan ibu kita, itu bagian dari abarrul walidain, termasuk perkara yang paling birrul walidain. Jadi sebagian orang menyangka bahwasannya birrul walidain itu terputus dengan kematian mereka berdua atau salah satunya. Lah, salah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila anak manusia mati, maka putuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya wa waladin salihin yad'ulah, dan anak yang saleh yang mendoakan dia. Ya, ini anak yang saleh.
Anak yang saleh yang masih berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Ya, maka lihat diri kita, apakah kita ini saleh ataukah tidak? Ya, di mata orang tua kita, wabil khusus dikatakan saleh tatkala kita mendoakan orang tua kita. Mendoakan orang tua kita, ya. Disebutkan bahwasannya birrul walidain kita kepada orang tua itu cerminan anak kita nanti terhadap kita. Ya, barru abaakum taburrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Al jazaa'u min jinsil amal. Sesungguhnya amalan itu, pembalasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Telah kita bahas ya masalah birrul walidain panjang lebar pada 1 bulan yang lampau. Ini sekedar mereview. Kemudian al-ihsan yang sifatnya wajib juga adalah ta'atu waliyil amr. Pernah kita bahas dan singgung. Mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Mentaati penguasa ulil amr. Ya, penguasa dalam hal yang apa? Yang ma'ruf, artinya yang sesuai dengan koridor syariat. Yang tidak sampai keluar dari koridor syariat kita nggak boleh taat. Ya, tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khalik. Artinya kita mentaati pemerintah. Selagi pemerintah tidak menyuruh, memerintahkan atau melarang kita yang keluar dari jalur syariat, maka kita wajib untuk ya mentaati mereka. Ya, kalau tidak, maka kita berdosa. Nah, maka kita berdosa karena ta'atu waliyil amr bagian dari ihsan yang sifatnya wajib. Sebagai contoh yang sering kita abaikan adalah misal Anda pergi keluar pakai motor gak pakai helm. Kira-kira antum gak pakai helm, ini urusan dunia atau urusan agama juga? Urusan agama saja apa urusan dunia? Dunia, agama, ikhtalafal ulama ini. Urusan dunia, urusan agama, dua-duanya. Naam, dua-duanya. Urusan agama urusan dunia yang diatur oleh agama. Itu yang benar. Karena ada dasar landasan hukumnya dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan penguasa kalian. Kenapa nggak ditulis dan taatilah penguasa kalian? Cuman pengulangan hanya taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa kalian. Kenapa nggak ditulis dan taatilah penguasa kalian? Kenapa? Kata para ulama dijelaskan bahwa mentaati pemerintah, mentaati penguasa itu wajib sifatnya jika selaras dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, terikat dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jika tidak selaras, keluar atau melenceng, tidak sesuai dengan koridor syar'i, maka tidak ada ketaatan. Bahkan haram untuk mentaatinya. Haram untuk mentaati. Jadi mentaati pemerintah hatta yang sifatnya mubah itu bisa menjadi wajib tatkala pemerintah itu menerapkannya, mewajibkannya. Ya, seperti menggunakan helm. Maka tatkala Anda pergi ya ke jalan raya, ya aturannya kan jalan raya. Kalau ke warung pakai helm, ya subhanallah, ini luar biasa ya. Ya, ke jalan raya kemudian antum nggak pakai helm maka berdosa. Kenapa? Telah melanggar aturan Allah dan aturan Rasul SAW. Lewat mana? Lewat apa yang telah digariskan oleh pemerintah. Karena apa? Karena di situ ada maslahat yang besar, maslahat duniawi dan maslahat ukhrawi juga. Ya, maslahat duniawi agar Anda selamat, ya, agar Anda selamat, ya, dan keselamatan Anda juga berhubungan dengan maslahat ukhrawi. Anda bisa sholat, bisa puasa, bisa melaksanakan ibadah. Coba antum ke
lampu merah kemudian tabrak, akhirnya bisa ke masjid lagi nggak? Bisa melaksanakan ibadah lagi tidak? Tidak. Akhirnya apa? Terkapar begitu saja. Karena ada maslahat dunia dan akhirat. Maslahat lain adalah tidak memadaratkan orang lain. Ya, tidak memadaratkan diri sendiri dan tidak memadaratkan orang. Dan kalau kita bahas ini banyak ya ikhwah. Banyak menggunakan seat belt, apa itu? Apa namanya? Iya, sabuk pengaman ya. Kemudian jadi sifatnya yang mubah, kalau sudah diterapkan itu bisa menjadi wajib. Sebagai contoh, antum ke luar negeri harus pakai apa? Paspor. Antum masuk ke negeri orang nggak pakai paspor, boleh tidak? Ya tidak boleh, ini berdosa. Karena sudah diterapkan seperti itu, ayyuhal ikhwah. Dan telah kita bahas panjang lebar masalah ini. Artinya jika sudah diterapkan, maka itu menjadi sebuah kewajiban selagi tidak melanggar koridor syar'i. Koridor syar'i, tidak sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal atau sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ya ketaatan kepada makhluk, yakni manusia, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah iyakum. Kemudian yang sifatnya wajib juga adalah silaturahim. Silaturahim adalah ihsan kepada makhluk yang sifatnya wajib. Ya, tatkala Anda memutus tali silaturahim, berdosa apa tidak? Berdosa apa tidak? Berdosa. Ya, berdosa. Ya, bahkan hukumannya bisa disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana riwayat yang ada. Ya, silaturahim di sini ayyuhal ikhwah yang berkaitan dengan darah dan nasab. Bukan baru ketemu di masjid, saya mau silaturahim ke rumah Anda. Apakah itu yang dinamakan silaturahim? Tidak. Silaturahim berasal dari bahasa Arab, artinya silah warrahim. Silah artinya menyambung, rahim artinya yang berkaitan dengan kerahiman, darah. Yang berhubungan dengan darah kita, maka itulah rahim kita. Ya, yang paling tertinggi adalah ibu bapak kita sampai ke atas, kakek nenek. Itu rahim kita yang wajib untuk kita silah, menyambung tali silaturahim mereka. Ya, kemudian baru nyabang ke bawah, paman dari bapak, paman dari bibi, paman dari ibu. Ya, kemudian sepupu, ya, ponakan, ya, dan semuanya yang berkaitan dengan darah, itu yang namanya silaturahim. Adapun baru ketemu kemarin di pengajian atau ketemu di pasar, ya, kenalan, habis itu saya mau silaturahim ya ke Anda, tidak termasuk. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ganjaran, fadilah. Karena orang yang bersilaturahim itu apa kata Nabi SAW? Akan diluaskan rizkinya, akan diberkahi, dipanjangkan umurnya. Nah, jadi nggak boleh tuh kita itlakan, kita menjadikan yang sempit ini menjadi luas istilahnya. Karena ada tuh kalau pejabat-pejabat lagi kampanye kan, saya mau silaturahim ke pesantren ini, mau ketemu sama kiai ini, silaturahim kata mereka. Lah, bukan silaturahim, dan tidak mendapatkan pahala silaturahim. Silaturahim itu yang berkaitan dengan darah dan nasab. Yang berkaitan darah dengan nasab maka akan mendapatkan fadilah demikian. Terus apa dikatakannya Ustaz? Dikatakannya adalah mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat tali persaudaraan Islam, bukan silaturahim. Bisa dipahami ya ikhwah? Maka itu bagian dari hal yang diwajibkan dan banyak sekali ya ikhwah kalau kita sebutkan. Taib. Kemudian al-ihsanu kepada makhluk yang sifatnya mustahab. Yang sifatnya mustahab, yang sifatnya itu dianjurkan, tidak sampai ke derajat wajib. Ya, tidak sampai ke derajat wajib. Artinya apa? Ya, ini melakukan perbuatan baik secara umum.
Ya, berbuat baik, an yabdhula al-insanu al-ma'rufa lin-nasi. Seseorang mengerahkan, ya, melakukan kebaikan untuk manusia dalam segala aspek, entah itu dari segi hartanya, entah itu dari segi jabatan dan pangkatnya, entah itu dari segi ilmunya, entah itu dari segi fisiknya untuk bisa diambil tenaganya, fayusa'idu man ihtaja ilaihi, sehingga dia membantu orang lain sesuai dengan kapasitas yang ia miliki, ya, man ihtaja ilaihi, yang dibutuhkan orang lain dari dirinya. Fal aslu fi hadza kullihi annahu mustahab. Maka hukum asalnya ini adalah bagian yang mustahab, yang dianjurkan. Disebutkan secara terperinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bagaimana seorang berbuat baik dari hartanya, bagaimana seorang berbuat baik dari jabatan, pangkatnya, masuk juga dalam hal ini adalah korelasi. Mempunyai channel-channel, link-link, kemudian, ya, dia tidak bakhil channel-channel linknya itu untuk dirinya sendiri saja, tapi dia melihat ada maslahat yang harus diberikan kepada orang lain agar orang lain itu bisa memberikan manfaat. Maka ini bagian dari apa? Al-ihsan. Bagian dari al-ihsan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan bagaimana seorang berbuat baik al-ihsan kepada manusia dengan ilmunya, ya, dengan ilmunya dan dengan badannya, disebutkan secara terperinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ini pembahasannya luar biasa, ini keseharian kita mungkin bisa mengena ini, ya. Apakah kita bagian orang yang berbuat ihsan ataukah bakhil, ataukah enggak mau berbagi kebaikannya, cukup dirinya sendiri yang memanfaatkannya, ada apa-apa untuk dirinya sendiri. Maka dengan kita membahas ini, kita bisa tahu kadar diri kita ini masuk kemana. Kata beliau, fa'ammal mal, adapun masalah harta, fa'an yunfiqa wa yatasaddaqa wa yuzaki. Dia dengan hartanya itu, dia banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak mengeluarkan zakat, ya. Wa afdalu anwa'il ihsan bil mali az-zakah. Dan kata Syekh, yang paling afdol dari berbuat ihsan dari harta yaitu dengan zakat. Karena zakat ini hukumnya apa? Wajib bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Li'anna zakata ahadu arkanil Islam. Karena zakat adalah salah satu rukun dari rukun Islam dan pondasi yang terkuat. Maka wala yatimu islamul mar'i illa biha. Tidak sempurna iman Islam seseorang kecuali dengan berzakat tadi. Wahia ahabbu an-nafaqat ilallah. Dan zakat ini nafkah, sedekah yang paling Allah cintai, karena ini adalah hal yang wajib. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yali dzalika ma yajibu 'alal insan min nafaqatin li zaujatihi. Setelah derajat zakat, orang berbuat ihsan, ada di bawahnya yaitu nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib, yang sifatnya wajib kepada istrinya, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya. Kalau dia anak, biasanya anak yang paling tinggi, anak yang paling nomor satu, ya, dia melihat adik-adiknya ini belum mapan, ya, adik-adiknya masih belum menikah, adik-adiknya masih masih berantakan, belum teratur hidupnya, maka itu bagian dari kewajiban ihsan dia di sini. Wa ikhwanihi wa bani ikhwatihi, dan anak-anak dari saudari-saudarinya, ponakan-ponakannya. Wa akhwatihi, ya, ponakan dari saudarinya atau ponakan dari saudaranya. Wa a'mamihi, dan memberikan nafkah kepada paman-pamannya. Ya, kalau dalam bahasa Arab dibagi dua, paman dari bapak, paman dari ibu, bibi dari bapak, bibi dari ibu. Ya, kalau di Indonesia semuanya satu maknanya. Iya apa tidak? Ya, kalau dari bahasa Arab dibedakan, ada a'mamihi sama ammatihi.
kepada ami-amiknya, itu paman dari siapa? Paman dari bapak. Wa ammatihi, bibi dari ibu. Ya, kata orang sini ngomongnya ameh. Ya, ami untuk laki, perempuannya ameh. Atau paman dari ibunya. Tadi apa? Paman dari siapa? Paman dari bapak, maaf kalau anak salah ya. Paman dari bapak itu namanya ammi. Bibi dari bapak namanya bibi dari bapak apa? Ammah. Ya, orang sini nyebutkannya ameh, ya. Kemudian dia bersedekah juga kepada khalihi dan khalatihi, kepada khalnya, paman dari ibu, dan khalatihi, paman dari ibu, bibi dari ibu. Orang sini bilangnya khal sama khalah. Yang orang sini menyebutnya haleh, seperti itu. Artinya dalam bahasa Arab dibedakan. Walaupun di Indonesia rata-rata disamakan, paman dari bapak, paman dari ibu, bibi dari bapak, bibi dari ibu. Ila akhiri hadza. Setelah ini nafkah yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya kita bersedekah kepada yang terdekat terlebih dahulu. Kebanyakan kita kebalik, sama orang lain khair, ya, sama orang lain baik, subhanallah, bagaikan bak raja yang banyak hartanya, tapi giliran masuk ke rumah bagaikan singa yang meraung-raung di kebun binatang, bukan di hutan. Ya, singa yang meraung-raung kelaparan. Ya, kepada ponakan-ponakannya, kepada kakak-kakaknya, adik-adiknya begini, bakhil. Tapi giliran sama orang lain royal, luar biasa. Nah, ini ada yang salah dalam masalah muamalah kita. Bisa jadi sampai masalah niat. Ya, masalah niat bisa salah. Kenapa? Kenapa sama orang lain baik, sama keluarga sendiri nggak baik? Bisa jadi masalah niat, supaya dibilang royal, supaya dibilang tajir, supaya dibilang wah fulan masya Allah sosialita, orang sosialisnya tinggi, ya, gaul. Tapi giliran sama keluarga yang terdekat, yang mana kata Nabi SAW, apa Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, anak dan istrinya. Dan aku yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku. Ini malah kebalik, sama keluarganya bagaikan singa, ya. Kalau sudah masuk, ya, ada bapak langsung semuanya pada ketakutan, takut diinterogasi sesuatu. Tapi giliran di luar bagaikan malaikat yang luar biasa. Nah, ini ada kesalahan dari masalah muamalah kita. Padahal kata Syekh di sini sebutkan, dan ini juga petunjuk dari Nabi SAW, sebaik-baik sedekah itu yang zawil arham terlebih dahulu yang ditunaikan. Apalagi jika zawil arham ini, kerabat-kerabat kita ada yang kekurangan, ada yang masih membutuhkan harta, maka jauh lebih engkau prioritaskan ketimbang orang lain terlebih dahulu. Karena itulah mereka yang berhak mendapatkan kebaikan Anda, dan Anda akan mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahim dan pahala apa? Pahala berbuat ihsan, berbuat baik. Berbeda dengan orang lain. Orang lain cuma pahalanya pahala ihsan saja, pahala sedekah. Tapi terlebih terhadap orang-orang terdekat kita, maka dia adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, "Tsumma shadaqatu 'alal masakin." Baru setelah itu antum sedekah kepada fakir miskin secara umum, yang di luar zawil arham tadi, di luar rahim-rahim kita tadi, ya, wa ghairihim, dan setelahnya dan setelahnya. Jadi jangan kebalik, ya, jangan kebalik ya dalam masalah memberikan sedekah. Mimman hum ahlun nis-sadaqah, dan termasuk bagian dari yang berhak mendapatkan sedekah adalah para penuntut ilmu, para penuntut ilmu syar'i,
ya yang biasanya ada di pesantren-pesantren yang kekurangan, ya santri-santri yatim misalkan, ya yang mereka memang membutuhkan untuk biaya, maka dia juga bagian berhak untuk mendapatkan sedekah dari kita. Jadi harus diperhatikan ya ikhwah. Ada yang pertama zakat, kemudian dari zakat, dan zakat kita tahu sendiri ada 8 golongan. Ya ada 8 golongan. Jangan sampai kita mengeluarkan zakat di luar 8 golongan. Ya diantaranya fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, fisabilillah, ya kemudian wal amilina 'alaiha, dan yang disebutkan dalam surat Taubah. Terlebih lagi jika kemudian yang kedua zawil arham. Zawil arham ini yang berhak mendapat sedekah dari kita. Apalagi jika zawil arham ini orang yang fakir miskin, maka dia juga berhak untuk mendapatkan zakat, ya, zakat dari kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelahnya itu kepada para masakin, kepada orang fakir miskin. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam masalah al-ihsan ila al-makhluq, ya dalam masalah harta. Adapun kemudian kata beliau al-ihsanu ila al-makhluqi bil jah. Bagaimana kita berbuat baik kepada manusia, ya, fil jah. Apa itu jah? Jah adalah jabatan, pangkat, ya, atau memiliki wewenang, atau masuk di dalamnya adalah antum punya channel, punya link, ya, punya relasi, ya, yang mana relasi ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain jika antum memberikan instruksinya, jika antum memberikan arahannya. Maka ini bagian dari al-ihsan. Disebutkan kata Syekh rahimahullah ta'ala, fahuwa anna nasa maratib. Dan masalah ini manusia bervarian, bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Minhum man lahu jahun 'inda dhabi sultan. Di antara mereka ada yang memiliki relasi sampai ke penguasa. Sampai ke penguasa. Fayabdhulul insanu jahahu. Maka dia mengerahkan tenaganya agar bisa mendapatkan manfaat dari relasi dia kepada penguasa, untuk bisa menjadikan jembatan kepada orang lain yang membutuhkannya. Ya, banyak kan cerita, dan antum insya Allah masing-masing memiliki cerita dalam masalah ini. Antum melihat ada orang yang dipersulit misalkan dalam masalah prosedur dan lain sebagainya, atau ingin membuka jalan bagi orang, dan antum tahu anak ini punya hubungan sama pejabat tertentu, punya relasi sama Fulan bin Fulan, yang mana mereka ini adalah para pejabat. Jika antum ngomong A, langsung diberikan jalannya, aksesnya kepada orang yang membutuhkan tersebut. Maka tatkala Anda melakukan ini lillahi ta'ala, maka ditulis sebagai al-ihsan. Ditulis sebagai apa? Al-ihsan, berbuat baik. Wa innallaha yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan kita jangan bakhil. Ya, dan kita jangan bakhil. Ya, nanti antum juga bakal digitukan lagi nantinya. Nggak mau nanti saya aja sendiri. Nanti suatu saat jika Anda butuh, nanti orang lain juga demikian. Al jaza'u min jinsil amal. Maka perilakulah, bermuamalah dengan manusia sebagaimana kita suka digitukan juga. Kita senang untuk dilakukan demikian. Kita senang manusia menghormati kita, maka kita hormati orang lain. Ya, kita tidak suka orang lain merendahkan kita, maka kita pun tidak boleh merendahkan orang lain. Kita suka kalau ada orang lain memberikan akses channelnya kepada kita, jika itu memang kita butuhkan pada saat itu, maka begitu juga orang lain kepada kita nantinya. Jadi jangan hitung-hitungan. Jangan bakhil-bakhilan. Dan antum juga tahu ini orangnya pantas tidak untuk diberikan channel, diberikan relasi atau tidak. Antum yang paham. Dan tidak sembarang orang harus diberikan. Kadang ada orang yang lupa akan kacang, lupa akan kulitnya. Walaupun kita tidak mengharapkan balasan dari orang lain.
Kita harus ikhlas kepada Allah. Tapi ada tuh orang yang kurang ajar misalkan. Ya, begitu sudah jadi hanya memanfaatkan, begitu sudah kena apa yang ia inginkan, ditendang tuh orang yang membantunya. Nah, ini kurang ajar. Jadi ini maksudnya anak harus melihat, terkadang harus melihat. Walaupun secara umum kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tapi terkadang ada orang yang songong, ini nggak boleh dikasih kebaikan dari kita. Nanti semakin songong, semakin sombong, semakin takabur. Ya, itu ada pembahasan khusus. Artinya antum yang lebih tahu. Tapi dalam masalah ini, jika kita melihat ada maslahat yang baik untuk orang lain dan dia benar-benar membutuhkan, kasih sudah. Ya, artinya yang sifatnya maslahat. Ustaz, berarti kalau kayak gitu kita boleh dong bocorin rekan bisnis kita, anak ngambil dagangannya sih? Bukan, itu sih masalah tijarah ya, masalah dagang. Masalah seperti apa contohnya? Misal ada orang ya ingin bangun pesantren, paham? Atau bangun masjid, iya apa tidak? Kemudian antum nih punya channel nih, misalkan ke wali kota atau ke bupati atau ke siapapun dinas terkait. Kalau antum ngomong A, akan dipermudah itu orang untuk pembangunan masjidnya, untuk pembangunan pesantrennya. Tapi antum melihat ini orang kayak semacam bahasa prosedurnya seperti dipingpong atau dipersulit. Nanti ke sini, ujung-ujungnya minta fulus. Tapi kalau antum ngomong sekali karena antum kenal dengan pejabat tersebut, maka itulah ihsan yang kita maksud di sini. Bisa dipahami ya, ikhwah? Ini adalah kebaikan, ihsan, dan seseorang akan diganjar sesuai dengan perbuatannya. Antum berbuat baik sama orang, suatu saat orang lain akan berbuat baik pada Anda. Antum memberi kepada seseorang, suatu saat engkau akan diberi. Engkau memberi apapun itu, suatu saat engkau akan diberi. Engkau berbuat jahat, suatu saat engkau akan dijahati oleh orang lain. Engkau berbuat buruk kepada orang lain, engkau berbuat songong kepada orang lain, engkau merendahkan orang lain, suatu saat orang lain pun akan demikian. Al jazaa'u min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan amal perbuatan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, jazaa'an wifaqa, dalam surat An-Naba. Balasan yang setimpal baginya. Kata para ulama, setimpal ini bukan di akhirat saja, bahkan di dunia. Ya, karena ini sudah hukum, bukan hukum alam ya. Kita katakan ini salah. Namanya sudah sunnatullah fil qaun. Sudah sunnahnya Allah Azza wa Jal, bahwasanya orang yang berbuat baik akan diganjar, begitu juga orang yang berbuat buruk. Antum gibahin orang, maka suatu saat orang lain akan gibahin antum. Antum berbuat zalim kepada orang, suatu saat antum akan dizalimi oleh orang lain. Itu sudah sunnatullahi fil qaun. Jadi jangan hitung-hitungan ketika kita ingin berbuat baik. Nggak apa-apa sudah, selagi itu channelnya bermanfaat untuk umat, apalagi misalkan untuk pembangunan masjid, pembangunan yayasan, ya pembangunan madrasah, pembangunan ma'had, yang mana itu manfaatnya besar untuk umat, maka jangan bakhil-bakhil. Bisa jadi dari situ antum menghabarkan kepada orang tersebut, relasinya bisa jadi itu sebab utama Anda masuk surga. Kita nggak tahu amalan apa yang bisa memasukkan kita dalam surga, tahu apa tidak? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi ya dari satu ini saja terbuka al-khairat, kebaikan-kebaikan. Antum bayangkan orang bangun masjid atau dimudahkan dengan relasi yang Anda buka, setiap orang yang sholat itu pahalanya ngalir kepada orang tersebut. Bukan hanya kepada yang bangunnya saja, kita lebih fokus kepada yang bangun lah. Kepada orang yang memiliki sumbangsi terhadap pembangunan masjid, semuanya akan kena mendapatkan pahala sesuai dengan kadar sumbangsinya yang ia dapat, yang ia torehkan. Ya, termasuk dia nggak mempermudah IMB-nya misalkan, maka setiap orang yang sholat fardu, sholat sunnah, sholat tarawih, orang yang ngaji, orang yang taubat, orang yang dengarkan kajian kemudian dia bertobat sampai matinya, wallahi pahalanya mengalir kepada dia tanpa ia sadari.
Bahkan bisa jadi mengalir sampai ke kuburannya, dia sudah mati. Kenapa? Karena satu ucapan yang ia telepon kepada pejabat, tolong urusi masjid itu karena sedang membangun masjid. Kemudian dimudahkan, maka kalimat itu saja bisa jadi sebab utama dia diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan diremehkan perbuatan kebaikan ini ya ikhwah. Jangan diremehkan. Kita mungkin nganggapnya remeh. Nunggu orangnya datang dulu, minta-minta sama kita, ngerengek dulu, baru ya udah deh bismillah. Lah ya akhi, justru kalau orang tahu ilmu kayak gini, tanpa diminta pun dia menyodorkan, mau ana bantu apa tidak? Ana teleponkan sekarang. Wallahi bisa jadi itu sebab utama dia ditinggikan derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Kata Nabi SAW, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun, kata Nabi, walaupun engkau bermuka ceria, senyum kepada saudaramu, ya, senyum dengan saudaramu, ya. Itu kebaikan yang diremehkan, tapi bisa jadi itu sebab utama seorang masuk surga. Bisa jadi, kita nggak tahu. Lihat pelacur dari Bani Israel. Lihat, bisa masuk surga. Kenapa? Hanya memberikan ya satu ember air untuk anak anjing yang hampir mati kehausan. Perbuatan yang menurut kita ya semua orang bisa melaksanakannya. Tapi dengan itu Allah ampuni dia, ampuni dosa, dan Allah masukkan ke dalam surga. Dan juga ada seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia mengatakan, wallahi la unahiyanna hadza an tariqil muslimina hatta la yu'dhihim. Demi Allah, aku singkirkan ranting pohon ini, duri ini dari jalannya kaum muslimin agar tidak melukai mereka. Fasyakkarallahu lah. Allah berterima kasih kepadanya, fa'adkhalahul jannah. Allah masukkan dia dalam surga. Ya Allah, apa sih mudahnya menyingkirkan ranting pohon, duri? Semua orang bisa, dan kebanyakan manusia meremehkannya. Tapi itu tidak remeh di sisi Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi seorang masuk surga. Jadi jangan meremehkan kebaikan, dan juga jangan meremehkan kecilnya maksiat. Karena kita tidak tahu amalan apa yang bisa menjebloskan kita ke neraka, dan amalan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jadi jangan tebang pilih. Ya, terkadang seorang channelnya di sini banyak, relasinya banyak. Terkadang orang nggak punya apa-apa, kecuali hanya keluarga, ya, kecuali hanya saudara-saudaranya doang. Maka seorang itu makhluk sosial. Ya, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka kita jangan hitung-hitungan. Allah semua yang akan menilai. Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Ya, Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Allah maha mengawasi. Apa yang kita lakukan, gerak-geriknya pasti ada balasannya. In khairan fa khair, wa in syarra fa syarr. Ya, jika itu kebaikan maka akan diganjar dengan kebaikan. Dan jika keburukan, maka itu juga akan diganjar dengan keburukan di dunia ini sebelum di akhirat. Di dunia ini sebelum di akhirat. Dan itu sudah sunnatullah fil qaun, sudah sunnatullah azza wa jalla di alam semesta ini. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan, ada 2 poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan tentang al-ihsan il-makhluk. Ihsan kepada makhluk, sekarang kepada ihsan kepada makhluk dengan ilmu, dan yang poin terakhir ihsan kepada makhluk dengan badan, yakni dengan fisik. Adapun ihsan kepada makhluk bil ilm, dengan ilmu, adalah an yabdhula ilmahu liibadatillah, liibadillah. Ya, apabila dia memiliki ilmu, ya, dia mengarahkan, mentransferkan ilmunya kepada hamba Allah Azza wa Jalla, tidak bakhil, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, tapi dalam rangka dia menyebarkan ilmu jika dia ahlu ilm. Ta'liman fil halaqat wal majalisil 'amma wal khassah. Dia mengajari di dalam halakat atau di majlis-majlis ilmu, baik itu yang sifatnya
umum atau yang sifatnya khusus. Ya, ini terlebih bagi mereka yang diberikan ilmu. Kata Syekh, hatta walau kunta fi majlisi qahwah. Walaupun engkau sedang berada di majlis kopi, kata Syekh. Ya, majlis kopi. Ya, fa inna minal khairi al-ihsan an tu'alliman nas. Termasuk perbuatan ihsan adalah engkau mengajari manusia kebaikan. Ya, walau kunta fi majlisi amin fa minal khairi an tu'alliman nas. Ketika engkau berada di majlis umum, sampaikan ilmu. Ya, jika engkau memiliki ilmu, tapi tentunya harus memperhatikan hikmah. Ya, hikmahnya. Jangan setiap ada orang dipanggil duduk dinasehati, kemudian datang lagi duduk dinasehati, ya, duduk lagi dinasehati. Nah, orang ini siapa ini ya? Ya, ini salah, nggak boleh. Ya, dan kita nggak boleh menasehati orang setiap hari. Ya, menasehati orang setiap hari nggak boleh. Ya, ada dalil dari Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW yatakhawwaluhum bil mau'izah. Nabi SAW itu enggak sesekali menasehati para sahabat. Ya, enggak setiap hari. Makanya Jumatan itu berapa? Sekali dalam sepekan. Enggak setiap zuhur ada Jumatan. Ya, sepekan sekali aja banyak yang telat. Nunggu khatibnya aqimus shalah baru pada masuk. Iya apa tidak? Ya, aqimus shalah semua buru masuk. Terkadang anak kalau khutbah, kalau sudah ada yang berdiri itu alarm alami itu. Artinya apa? Suruh cepet-cepet aqimus shalah kata dia. Ya, itu sepekan sekali. Gimana kalau setiap hari? Ya, akan sumpek orang. Yang tadinya Jumat itu jadi sakral, jadi biasa aja. Iya apa tidak? Ya begitu juga dengan kita, nggak boleh bikin acara setiap hari. Makanya kajian di mana-mana termasuk di masjid ini nggak tiap hari. Ya, nggak tiap hari. Akhirnya apa? Bubar semua antum semua. Ya, kalau kupingnya sudah bahal. Ya, kupingnya sudah bahal, sudah nggak mempan. Paling bentar lagi ngomongnya itu nih. Bentar lagi ngomongnya itu. Sudah ketebak. Ya. Nggak boleh ya. Ini termasuk dari petunjuk Nabi SAW. Ya, termasuk kesalahan di berbagai masjid ngadain majlis taklim tiap hari. Sampai ada pernah mendengar jamaah kajian, nggak tahu ibu-ibu atau bapak-bapak ya lupa. Kajiannya ba'da subuh ada pengajian, di waktu duha ada pengajian, kemudian ba'da zuhur ada pengajian. Ya. Ba'da asar ada pengajian, ba'da maghrib sampai isya pengajian, ba'da isya sampai jam 10 ada pengajian. Pertanyaannya itu jamaahnya kuat apa tidak? Kita aja nih kalau sudah qomat adzan isya, ini sebagian antum matanya sudah melotot ke jam dinding. Ya, sudah kelihatan, ya, sudah kadang memperhatikan ke pembicara. Oh, itu ada instruksi khusus ya. Karena apa? Karena orang tuh nggak kuat lama-lama untuk dinasehati, ya. Dan Nabi SAW nggak tiap hari pakai mimbar. Ada mimbar di Masjid Nabawi ketika di zaman Nabi SAW, tapi nggak pakai tiap hari. Ada momen-momen tertentu khusus. Kenapa kata Nabi? Ya Rasulullah, disebutkan oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'izah. Nabi SAW itu selalu memilih-milih hari yang tepat untuk menasehati. Kenapa? Makhafatas sa'amah. Karena Nabi takut para sahabat ini menjadi sumpek. Menjadi yang nasihat yang harusnya berharga menjadi nggak berharga. Nah begitu juga kita. Ya, kita diperintahkan untuk saling menasehati, tapi nggak setiap ketemu orang duduk dulu, anak menasehati ente 5 menit. Ya, nanti ketemu lagi, besok nanti puter arah, puter balik tuh orang. Nggak mau ketemu si fulan, pasti ngomongnya itu ini dan anu udah apal. Ya, nggak boleh kayak gitu. Dan kita kalau nasehatin pun, ya tetap harus ada adabnya. Ya, ada adabnya, jangan sok menggurui. Ya, mentang-mentang dia sudah senior di sini, ente duduk diinterogasi, polisi kalah interogasinya. Ya.
gini, nggak boleh. Apalagi orang yang dinasihati itu lebih tua dari kita dari segi umur, misalkan, maka harus dengan adab yang baik. Walaupun misalkan dia berbuat salah, berbuat yang tidak benar, menurut kita ini salah, dan ilmunya pun demikian, dia nggak tahu. Bisa jadi karena kejahilannya. Maka lihat Nabi SAW ketika melihat ada Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi loh, bukan Masjid Al-Hikmah, Masjid Nabawi dikencingi gimana? Para sahabat sudah mau bogem itu, ya, udah bogem. Tapi apa kata Nabi? Biarkan dulu, dia kencing biarkan dulu. Ini ada hikmah. Kalau lagi kencing diteror, ya kencingnya kemana-mana itu. Iya apa tidak? Ya, kencingnya kemana-mana dan auratnya tersingkap nantinya. Tapi lihat hikmahnya Nabi SAW. Biarkan, biar najisnya di situ doang. Iya apa tidak? Biar najisnya di situ. Habis selesai kencingnya dipanggil sama Nabi SAW. Nabi kalau marah bisa marah. Tapi ini Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang tinggal di Sohro, di padang pasir, yang nggak kenal ilmu. Ya, dan orangnya pun sangar-sangar kadang. Ya, akhirnya dipanggil. Kenapa engkau lakukan demikian? Ditanya sama Nabi SAW. Sesungguhnya masjid ini dibangun untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, bukan untuk yang selainnya, apalagi untuk kencing. Akhirnya kena gitu si Arab Badui tadi terhadap nasihat Nabi. Sahabat udah gemes, ingin mukul nih orang, tapi sama Nabi dilarang. Akhirnya apa? Arab Badui ini mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Yang lainnya jangan engkau rahmati. Nggak, lihat tuh doanya orang Badui ya, terang-terangan. Apa yang ada di hatinya dikeluarin. Ya, apa yang dalam hatinya dikeluarin. Akhirnya kata Nabi SAW, laqad dayyaqta wasi'a. Engkau telah menjadikan sempit sesuatu yang luas. Lihat, ya, itu hikmah dalam menasihati orang. Ya, jangan mentang-mentang antum sudah tahu ilmunya gemes, ya, dan atas nama kecemburuan terhadap agama. Ya bahlul, ya jahil, ya. Ente ini nggak tahu, ente nggak paham ya misalnya. Ya orang nggak bakal malah nerima, malah akan lari dari ente. Ya, akan lari dari ente. Harus gunakan kalimat yang lembut. Kata para ulama, al-haqqu thaqil. Yang namanya al-haq itu berat. Berat untuk diterima, berat ya ikhwah. Panas. Antum melakukan sesuatu yang biasa melakukan sesuatu, ternyata itu salah. Berat untuk meninggalkan itu. Ya, untuk menerima itu berat al-haq. Dan jangan engkau perberat al-haq dengan caramu yang salah. Dengan caramu yang salah, caramu yang songong, yang sembrono, akhirnya orang nggak bakal mau menerima. Kita aja dengan cara yang hikmah, yang bijaksana, terkadang orang belum tentu menerima, apalagi dengan cara yang salah. Nggak boleh. Kalau ada kekeliruan, perbaiki dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan yang benar. Ya, jangan dengan cara yang kasar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, kata Allah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Apalagi itu sama kaum muslimin. Ya, kita juga kepada orang kafir berbuat baik, berkata yang baik. Ya, orang kafir yang tidak memerangi. Ya, dengan tetangga yang misalkan Nasara atau yang lain, selagi dia tidak memerangi kita berbuat baik. Bagaimana lagi dengan seorang muslim? Maka ini harus jadikan PR bagi kita semua. Karena banyak nih ya yang kita dengar di lapangan, ya fulan ribut sama fulan gara-gara omongan kasar, nggak keterima, akhirnya nggak ke pengajian lagi, nggak ke masjid lagi. Kenapa? Gara-gara oknum satu orang dan lain sebagainya. Akhirnya sudah nggak ke masjid lagi. Nah, ini yang harus kita patrikan dalam hidup kita. Akhlakul karimah itu paling membekas dalam muamalah. Akhlak, percuma orang ilmunya banyak, tapi kalau akhlaknya buruk, ya sudah, orang nggak bakal dilirik omongannya. Hatta yang diomongkan itu benar. Hatta yang diomongkan itu benar. Kalau sudah ucapannya jelek, kasar, ya sudah nggak bakal diikuti oleh orang lain. Nas'alullah. Poin yang terakhir ya adalah al-ihsan ilan nas bil badan.
berbuat baik kepada manusia dengan badan, yakni dengan fisik. Artinya dengan tenaga kita. Ya, jika dibutuhkan, maka kita jangan bakhil. Ya, jangan hanya dikit-dikit fulus, dikit-dikit fulus. Fulusnya berapa? Ya, ini bukan tijarah ya, akhi. Bukan masalah jual beli, bukan masalah bisnis. Ini masalah membantu. Ya, bagian dari ihsan. Nabi SAW bersabda, "Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah." Engkau membantu seseorang untuk menaiki kendaraannya. Ya, zaman dahulu onta itu tinggi kan. Orang kendaraannya onta atau kuda tinggi. Kemudian engkau bantu agar dia bisa menaikinya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin membukakan pintu mobilnya atau motornya, misalkan jika dia orang yang memiliki uzur, faktor umur, ya, fatahmiluhu 'alaiha, sehingga engkau ya bisa menunggangkannya ke kendaraan tersebut. Au tarfa'u 'alaiha mata'ahu, atau engkau mengangkatkan barangnya ke kendaraannya, maka dinilai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sedekah. Sebagai sedekah, dan ini bagian dari ihsan. Fa hadza rajul tu'inuhu tahmil mata'ahu ma'ah au tadulluhu ala tariq. Atau seseorang yang membantu seseorang ketika membawakan barangnya atau menunjukkan jalan. Ya, menunjukkan jalan mana arah Jakarta, mana arah puncak. Jangan kau malah sesatkan. Ya, kabari, karena itu bagian dari ihsan. Bagian dari ihsan. Ya, bahkan ini bisa jadi wajib. Ya, ketika ada orang nanya kepada antum, ya, arah Jakarta mana? Antum arahkan ke arah Sukabumi. Nah, dosa apa tidak? Dosa. Ya, berdosa. Ya, nanti antum juga kelak akan digitukan. Ketika di luar nanya ternyata dibelokkan juga, kesel antum. Ya, karena pasti segala tindak tanduk kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ayuhal ikhwah, ya, termasuk dari al-ihsan, kita enggak bakhil terhadap tenaga kita. Jangan nunggu diminta. Antum harus respect. Antum harus kritis. Apa nih? Ada tetangga yang kesusahan, ada musibah, ada hal-hal yang membutuhkan bantuan. Jangan nunggu diminta, langsung kerahkan. Nanti kita juga akan digitukan. Nanti kita juga akan digitukan. Tapi wallahu taala a'lam bishawab. Itulah al-ihsan ilal makhluk, ya, bil jah wa bil mal wa bil ilm wa bil badan. Dengan ilmu, dengan harta, dengan pangkat, jabatan, relasi, dan dengan badan, yang semuanya itu adalah bagian dari ihsan kepada manusia, kepada makhluk. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.